Halo Tribuners, hari ini kita bakalan jalan-jalan ke Bandara Udara Raden Inten 2 Lampung. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke lantai 1. Ikutin terus ya. Halo Tribuners, hari ini kita bakalan wawancara dengan Bapak Asep selaku Kepala Bandar Udara Raden Inten 2 Lampung. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Oke, Bapak bisa diceritain nggak sih Pak, bandara ini udah jadi statusnya kan sekarang udah jadi bandara internasional. Nah itu sejak kapan Pak? Jadi dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jadi terkait dengan peningkatan status Bandara Udara Raden Inten 2 menjadi bandara yang melayani bandara internasional itu sejak Desember 2018. Oke. Itu secara ketetapan Bandara Udara Internasional. Tapi sudah terbit PM 106 mengenai tatanan kebandarudaraan. Bandara Raden Inten sudah menjadi lampiran sebagai bandara yang mampu melayani sebagai bandara internasional. Oke, kalau kan sekarang internasional gitu ya Pak ya, itu rutenya kemana aja Pak? Negara-negara mana gitu? Target kami yang jelas menjadi permintaan masyarakat Lampung, khususnya Pak Gubernur juga untuk jemaah umroh maupun haji, berarti ke Tanah Suci ya, Jeddah maupun ke Madinah seperti itu. Selain itu juga kita akan mencoba membuka destinasi-destinasi untuk teman-teman dari airline atau maskapai penerbangan untuk Singapura, Kuala Lumpur maupun Hong Kong. Gitu. Nah, terus dengan statusnya yang sekarang ini udah meningkat gitu ya Pak ya, itu keunggulan yang ada di bandara ini tuh ada apa aja Pak? Jadi kami yang jelas tetap harus meningkatkan pelayanan dengan tetap mengedepankan aspek security dan safety. Jadi salah satunya unggulan kami adalah service amenities ya, kemudahan untuk melayani pengguna jasa. Yang pertama juga untuk parkir, kita sudah pakai cashless. Jadi di cashless itu memberikan kemudahan para pengguna jasa dalam menggunakan lahan parkir. Yang kedua juga kita sudah era digitalisasi. Jadi semuanya untuk saya evaluasi peningkatan pelayanan itu sudah digital semua. Jadi masukan-masukan. Jadi saya menilai itu pengguna jasa sebagai pusat informasi, pusat implementasi, itu yang menjadikan. Jadi dalam pusat inovasi. Jadi 3I itulah yang menjadikan ukuran kami untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa. Oh gitu. Kalau untuk inovasi di bagian rutenya itu gimana Pak? Jadi untuk inovasi menciptakan rute-rute, saya dan teman-teman di Bandara Raden Inten 2 itu sering kuesioner ya, menyebarkan kuesioner kepada calon pengguna jasa destinasi mana sih yang kira-kira dibutuhkan masyarakat Lampung, dan itu menjadi data yang valid untuk kita mempromosikan profesi Lampung di luar daerah kita, baik yang nasional maupun internasional. Salah satu langkah yang kami itu. Tapi kami mendeklarkan atau mencanangkan kita jangan hanya menjual rute, gitu. kita hanya harus menjual destinasi. Oke, bedanya apa itu Pak? Kalau rute itu hanya tanggung jawab si pengangkut antara mengantar dan menjemput penumpang. Tetapi kalau destinasi itu berarti ada kajian-kajian, ada potensi-potensi daerah yang harus dipublish, yang harus dikenalkan dengan masyarakat atau pengguna jasa di luar Lampung, baik yang domestik maupun internasional. Harapan kami begitu. Oke. Terus Pak, kalau untuk kedepannya gitu, kira-kira bakalan ada inovasi apa lagi sih di Bandara Raden Inten ini? Yang jelas sejak kami tanggal 1 Januari 2020 itu kami sudah beralih sebagai penyelenggara bandar udara dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang sekarang sudah dikelola BUMN. Harapan kami bisa lebih profesional, meningkatkan pelayanan yang kemarin sudah kami lakukan dengan secara optimal, bisa lebih meningkat lagi.
Yang jelas sekarang ini kita mencoba untuk semuanya era digitalisasi. Digitalisasi baik dari sisi pelayanan, keamanan, administrasi, kita akan menyesuaikan itu. Karena kenapa dengan digitalisasi banyak efisiensi yang akan kita peroleh. Dan juga untuk masyarakat lebih, yang tadi sudah sampaikan, servis amenities-nya bisa lebih terjaga. Oke, lebih memudahkan masyarakat juga ya Pak ya? Oke, terus kalau untuk ciri khasnya gitu Pak, dari bandara ini apa Pak? Saya kebetulan pada saat ini sedang review master plan. Review master plan kita itu untuk meningkatkan atau mengembangkan bandara sampai ke 20 tahun yang akan datang. Dan saya mencanangkan pada review master plan itu kita harus menjunjung tinggi kearifan lokal. Salah satunya mungkin karakter lokal nanti akan kita kedepankan. Siger, patung Raden Minten, dan view dari atas melihat ke bawah harus mewujudkan atau menampilkan view yang benar-benar kearifan lokal. Oke, itu udah dicanangkan ya berarti apa ya? Insya Allah sudah. Kalau untuk rencana pengaplikasiannya gitu atau untuk dilakukan kapan Pak? Jadi review master plan itu kita susun itu beberapa step. Jadi step per 5 tahun, per 10 tahun, per 15 tahun, sampai per 20 tahun. Jadi ada progres per 5 tahun. Harapan kami dalam waktu dekat ini adalah pengembangan terminal ultimate. Terminal ultimate itu nanti itu akan menampung khusus penerbangan internasional dan lain-lain. Dan itu akan kami kedepankan juga dari panorama seperti itu. Jadi nuansa interiornya itu ya mulai dari tapis dan lain-lain itu harus ada tapi mencirikan Lampung gitu ya Pak ya? Insya Allah seperti itu. Oke, ya itu tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Asep. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Oke, buat Tribuners yang ada di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya ya. Bye-bye. Nah, sekarang kita udah masuk ke ruangan counter check-in. Counter check-in berarti Sriwijaya, Express, dan Garuda, dan Citylink. Jadi di sini semua airlines itu ada ya? Semua airline di sini. Ini counter check-in dari counter check-in 1 sampai counter check-in 20. Nah, Tribuners yang sekarang lagi sama saya ini adalah Pak Wahyu Rani selaku humas dari Bandar Udara Raden Inten 2 Lampung. Ini Pak, kita lanjut jalan-jalan. Jadi di pojok sana itu ada kantor karantina. Oke. Kantor karantina Itu karantina ikan, karantina tumbuhan, karantina hewan itu ada di pojok sana semua. Nah, Tribuners, bisa kita lihat nih kalau misalkan emang sekarang itu jam 12, jam 12-an itu emang kalau untuk pengunjungnya emang udah mulai berkurang gitu ya. Sedangkan kalau misalkan emang mau rame itu biasanya di pagi sama sore hari. Iya, di pagi dan sore. Pagi jam 6 ya, karena ada batik jam 6 dan layar jam 6.30 pagi. Garuda, dan sore jam 18.00, 18.40, 18.30 ada layar Garuda dan batik. Kalau untuk harinya sendiri gitu Pak, Setiap hari seperti itu. Nah, biasanya sih kalau sudah hari Jumat ya, Jumat mungkin banyak karena banyak orang libur. Weekend ya? Weekend ya. Terus kalau misalkan untuk momen-momennya sendiri gitu kayak lebaran gitu, ini kira-kira mencukupi nggak Pak? Mencukupi. Berarti nggak ada penumpukan penumpang gitu ya? Insya Allah nggak, pasti ke kapal. Masih ke kapal.